فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين. Pak, Iba, PRW, monggo, PRW, sini Pak. Pak Haji kan bentar lagi mau berangkat haji. Sini Pak. Shopping, masuk TV ya? Masuk TV itu Pak. Udah NU-nya ada nih, NU-nya. NU-nya ada nih. NU apa Ridho? Bismillahirrahmanirrahim. Bi isnadin al-Imam An-Nawawi radhiyallahu taala anhu. Babu fadli siwak wa khisalil fitrati. Bab tentang keutamaan siwak dan perkara yang berkaitan dengan kesucian, kemurnian. Hadis pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda. Kemarin kita jelasin tentang perbedaan radhiyallahu anhu, hafizahullahu sama rahimahullah. Masih ingat Pak bedanya? Minggu kemarin hafizahullah kalau masih hidup, rahimahullah kalau sudah meninggal. Bapak, kakek, mbah, siapa boleh rahimahullah. Kalau yang masih hidup jangan rahimahullah ya. Kalau yang orangnya alim, wali, nyebutnya apa? Radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laula an asyqa ala ummati, andai saja tidak aku memberatkan kepada umatku, au ala nas, atau kepada manusia secara umumnya, khususnya kepada orang-orang yang beragama Islam, andai saja tidak memberatkan mereka, la amartuhum bisiwak, niscaya aku perintahkan kepada mereka untuk bersiwak ma'a kulli sholah, ketika mau sholat. Tahu Pak siwak Pak? Siwak tusuk gigi bukan tusuk gigi atau kayu yang dari kayu arak, dari arok. Nah itu sikat gigi zaman dulu ya, sikat gigi zaman dulu. La amartuhum bisiwak ma'a kulli shalah, dan bahkan dilanggengkan, dirutinkan oleh ulama-ulama kita, kalau mereka mau sholat maka dia siwakan ya. Ada yang mengatakan sudah nggak siwak tetapi pakainya ganti jadi sikat gigi karena zaman sudah modern ya nggak. Kalau dulu nggak ada pasta ya nggak, mereka menggunakan alat-alat yang seadanya waktu itu. Yang adanya kayu ya pakainya nggak kayu, batu bata. Iya, batu bata dulu nggak ada, pakainya apa? Ya seadanya. Kalau di Indonesia pakainya batu bata merah. Coba kalau di Afrika pakainya lempung ya benar. Ya, rumah di Indonesia beda dengan rumah yang ada di Afrika. Apalagi daerah-daerah yang terbelakang, usah jauh-jauh lah. Indonesia bagian timur. Ya, rumahnya emang pakai batu bata. Pakai apa namanya? Daun kelapa. Iya, Pak. Pelepah ya. Pelepah. Nah, kan begitu. Jadi apa yang menjadi kebanyakan di situ mereka gunakan sama dengan siwak. Ada orang-orang yang mengatakan seperti itu. Kalau siwak boleh digantikan dengan sikat gigi, maka bapak kalau mau gantinya siwak sikat gigi.
Kalau Nabi mengatakan la amartuhum bisiwak ma'a kulli shalah, artinya setiap kali sholat Nabi siwakan. Pertanyaannya adalah siwakannya itu ketika mau sholat atau ketika bapak dari rumah mau menuju ke musola, ke masjid buat sholat. Pilih yang mana? Pasti pilihnya yang mau sholat. Tapi di sini nggak ada keterangan ma'a kulli shalah, qabla kulli shalah. Yang ada ma'a kulli shalah, pakainya ma'a. Ma'a itu artinya bersama. Apa artinya ma'a? Ada yang mengatakan ma'a itu qabla, sebelum datang untuk sholat. Berarti di mana? Di rumah ketika lagi beres-beres, ya berpakaian, pakai minyak wangi, pakai yang rapi, sekalian sikat gigi atau siwak. Nah, kalimatnya adalah laula an asyukko, andai saja saya nggak memberatkan. Kalau bapak, kalau misalkan siwak itu diganti dengan sikat gigi, kalau andai saja bapak nggak keberatan untuk sikat gigi setiap kali mau sholat berjamaah, silahkan. Tapi kalau memang berat, ya sama. Makanya kalimat yang digunakan oleh Nabi adalah laula, andai saja, kalau tidak. Nah, dengan demikian itu Rasulullah dari dulu itu tahu kalau perintah, andai saja Nabi itu memerintahkan dengan kata-kata pakailah siwak sebelum sholat, kayak gitu ya, pakainya perintah, itu akan memberatkan, ya nggak? Makanya Nabi nggak pakai perintah, menggunakan kata-kata laula, andai saja. Itu kata-kata yang bagus untuk kita tiru. Andai saja saya nggak memberatkan kepada anak-anak saya baca Quran sebelum tidur, maka saya akan perintahkan mereka untuk baca Quran sebelum tidur. Umpamanya seperti itu, umpama, ya kan? Sama kayak gitu. La amartuhum bisiwak ma'a kulli shalah. Saya aja punya siwak. Tadi sebelum sini ke sini saya siwakan dulu. Ya, siwak. Punya siwak kan? Jangan pakai rotan. Sumpit. Hati-hati sumpit akas loh. Ya. Hah? Hadis muttafaqun alaih. Jadi begitu. Ada lagi wa an Hudzaifah. Kalau dari sini yang pertama dari Abu Hurairah. Hadis yang kedua berasal dari sahabat Hudzaifah radhiyallahu anhu. Jadi hadis yang meriwayatkan tentang siwak itu bersumber dari banyak sahabat, bukan dari satu sahabat. Yang pertama dari Abu Hurairah, yang kedua dari sahabat yang namanya Hudzaifah. Beliau mengatakan qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bercerita, modelnya bercerita bahwa Rasulullah idza qama minan naumi, beliau bercerita tentang kebiasaan Rasulullah. Rasulullah itu kalau bangun tidur ya susu fahu bisiwak, bangun tidur itu beliau menggosok-gosokkannya mulutnya dengan siwak. Bangun tidur. Tadi mau sholat. Sekarang riwayatnya Hudzaifah bercerita tentang kebiasaan Rasulullah, bahwa Rasulullah kalau habis tidur, ya bangun tidur, apa yang beliau lakukan? Siwakan. Makanya habis ini siwak. Itu diantaranya kan kita kan anjuran untuk sikat gigi habis tidur. Mau tidur sikat gigi, ya kan? Bangun tidur sikat gigi. Kenapa? Hababnya bau, ya kan? Nah, kalau lupa sebelum tidur sikat gigi, ya bangun tidur. Begitu Rasulullah juga sama. Habis tidur, bangun tidur, beliau siwakan. Ya susu fahu bis siwak, menggosok-gosokkan mulutnya dengan siwak. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, Siti Aisyah, istri Nabi yang paling muda.
Jadi bahaya nih, yang sukses cuma beliau doang nih. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau berkata, kunna nu'iddu, kami mempersiapkan li Rasulillah, untuk Rasulullah, siwakahu, siwaknya, wa tahurahu, dan air untuk buat wudu. Faya ba'athuhu Allahu ma syaa ay yab'athahu minal laili. Jadi kapan beliau gunakan di tengah malam silahkan. Fayatasawwaku wa yatadawwa'u wa yatawadda'u wa yusalli. Maka beliau akan siwakan dulu, baru wudu, habis itu sholat. Tuh, coba siwakannya kapan? Siwakannya apa? Sebelum wudu. Yatasawwak dulu sebelum wudu, kemudian wudu, kemudian sholat. Ya kan? Maka ada ulama mengatakan siwak itu dianjurkan oleh Nabi dengan bahasa laula an asyukko, andai saja saya tidak memberatkan umatku. Dianjurkan begitu kita laksanakan bersiwak ketika kapan? Ketika kita akan melaksanakan sebuah perkumpulan dengan orang banyak. Ya, maka dianjurkan untuk pakai siwak. Kalau nggak ada siwak, sikat gigi. Bapak mau ke Jumatan, sikat gigi. Kalau mau ketemu meeting juga anjuran pakai sikat gigi. Kenapa? Takutnya habis makan jengkol, makan pete, lagi kumpulan ngomong baunya pete. Gitu, takut ngeganggu. Nah, itu sarana dari Rasulullah SAW agar ketika seseorang berkumpul dengan orang banyak, tidak ada orang yang terasa diganggu. Siwak. Mau sholat, kenapa Nabi memerintahkannya ketika mau sholat? Karena sholat itu kan dilaksanakan secara berjamaah. Berjamaah itu berarti orang banyak. Ketika Allahu Akbar, udaranya kan keluar itu. Ya kalau keluar ababnya bau banget itu. Udah nggak pernah sikat gigi, ini hati-hati tuh yang nggak pernah sikat gigi itu. Ya, yang sikat giginya malas tuh. Ya, mau tidur sikat gigi, bangun tidur sama seperti Rasulullah sikat gigi. Wa an Anasin radhiyallahu anhu qala, Anas bin Malik, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memiliki banyak istri, banyak anak, punya banyak investasi. Namanya Anas bin Malik. Tuh orang kaya, sahabat Nabi. Tapi walaupun kaya tetap berguru sama Nabi. Ketika Nabi datang sini, sandalnya itu sudah dibalikin sama Anas bin Malik. Jadi ketika Nabi keluar sudah langsung make. Sudah disediain. Itu Anas bin Malik, orangnya kaya, low profil, nggak sombong, ya. Istrinya kalau nggak sombong, akhirnya istrinya nggak sombong ada. Lo durung praktek wis sombong ada. Aldi durung kenang Aldi. Kadang kayak aku durung praktek wis sombong, bulane ora oli-oli kayak aku. Ngomong bae akeh, giliran praktek mau wedi jarene. Wa an Anasin, sahabat Anas, namanya Anas bin Malik. Beliau adalah kakek buyutnya dari Malik bin Anas yang memiliki pendiri mazhab Maliki. Itu Anas bin Malik. Kalau yang pendiri mazhab namanya Malik bin Anas. Terus Anas ini bukan Anas ini ya. Malik bin Anas bukan Anas sahabat, tapi masih ada banyak lagi ke atasnya. Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, aktsartu, saya memperbanyak, alaikum, kepada kalian, fis siwaki, dalam perkara siwak.
Ini ditegaskan oleh Rasulullah kalau bisa perbanyak siwak. Ya, habis makan, ya kan? Habis makan kan dianjurkan untuk pakai siwak. Kalau nggak pakai siwak, sikat gigi. Tuh, habis makan. Apalagi kalau mau tidur, makan dulu. Nah, itu otomatis dia harus pakai sikat gigi sebelum tidur. Ya, Pak No? Yang biasa Medang makan ikan bakar. Wa an Shuraih bin Hani qala qultu li Aisyah radhiyallahu anha, saya bertanya kepada Siti Aisyah, bi ayyi syai'in kana yabda'un nabiyyu idza dakhala baitahu, dengan sesuatu apakah Nabi memulai ketika mau masuk rumah? Maka Siti Aisyah menjawab, qalat bisiwaki, dengan siwak. Mau masuk rumah aja pakai siwak. Kan susah ya? Susah dong. Makanya kita kembali ke rumus pertama, rumus dasar, yaitu laula an asyukko ala ummati, andai saja saya tidak memberatkan umatku. Nabi lain perkaranya. Wa an Abi Musa al-Asy'ari, kalau Abi Musa al-Asy'ari ini adalah orang asli Yaman, sahabat Nabi asli Yaman. Abu Musa al-Asy'ari, beliau adalah kakek nanti madhab Asy'ariyah, ahlu sunnah wal jamaah. Ini nasabnya ke sini, Abu Musa al-Asy'ari. Qala dakhaltu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya pernah bertamu kepada Rasulullah, wa tarafus siwaki ala lisanihi, jadi lagi mainan siwak begini tuh ya. Ini kalau ini kan lain, ininya sini ada merah-merahnya. Apa itu? Lain. Kalau Nabi banyak siwak, kalau kita banyak wa tarafus siwak ala lisani, muttafaqun alaih. Ini jadi kita belajar hadis ini tahu apa kebiasaan-kebiasaan yang biasa dilakukan oleh Nabi. Nabi itu suka mainan siwak begini tuh. Nah, kalau mau masuk rumah pakai siwakan dulu, bangun tidur siwakan lagi. Kemudian mau sholat siwakan. Itu jamnya udah betul ya, Pak? Udah lama itu. Saya nggak ngeh. Seminggu lah. Udah seminggu. Pas ngaji kemarin? Belum. Iya. Saksinya belum ya? Mesin ganti mesin. Siapa tuh ya? Kalau bukan RW-nya siapa lagi? Monggo Pak, diminumnya adem tuh minumnya. Santai. Minum dulu, minum. Biar yang tegang eta. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dari Siti Aisyah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Tapi kalau kita bicara masalah Siti Aisyah ya, Siti Aisyah kan memang dinikah sama Nabi masih muda. Jadi adatnya itu memang apa ya, dijodohin dulu lah bahasanya. Dijodohin walaupun masih muda. Satu. Kedua, perawakan orang Arab itu beda perawakan sama orang Asia yang timur. Perawakannya gede, bongsor, tinggi. Apalagi zaman dulu nggak kayak zaman sekarang. Lihat aja 15 tahunnya orang Arab sama 15 tahunnya orang Indonesia kayak mana bedanya? Iya kan? Dari badan, dari gedenya beda kan? Nah, mukanya juga borosan sana kan? Kita mah 30 masih baby face saya. Mereka 30 udah kayak bapak-bapak punya cucu tuh. Nah, jadi
kita ketika menyamakan sesuatu kebiasaan bukan dari budaya kita itu nggak bisa, nggak nyampe selama kita belum tahu kebiasaan yang ada di sana. Sama kayak Siti Aisyah. Nah, Siti Aisyah 9 tahun kecil banget kan? Kecil banget. Pandangan kita kecil. Tapi kalau dari sana itu sudah menjadi kayak tradisi, adat. Dan perawakannya orang Arab itu memang besar-besar. Kalau sekarang nikah itu di undang-undang yang pertama pernikahan keluar itu laki-laki itu harus berusia 19, perempuan usia 16. Itu yang pertama. Kemudian direvisi di tahun 2000 berapa gitu ya, 2006 kalau nggak salah apa berapa, itu direvisi, laki-laki ataupun perempuan sah secara hukum nikah pada usia 19 tahun. Tuh, 19 tahun. Di bawah itu nggak bisa, kecuali ada yang namanya dispensasi nikah. Itu kalau terjadi sesuatu take down dulu. Take down duluan. Itu baru ada dispensasi nikah. Adanya nikah di bawah umur. Nikah di bawah umur. Tapi kalau secara normal aja namanya nikah reguler. Ya, nikah reguler itu harus 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan. Itu yang terbaru itu, Pak. Kalau dulu ada perbedaan 3 tahun. 16 sama 19. Itu Pak harus tahu tuh, Pak. Kalau mau Bapak menikahkan cucunya atau anaknya, ingat usianya berapa? 19 tahun. Kalau mau dijodohin, lamarin dulu nggak apa-apa, habis di usia 18 nggak apa-apa, ditunangin. Tapi nikahnya nanti di usia 19. Itu peraturan kita seperti itu, nggak bisa. Kalau nggak ada sesuatu di luar itu, nggak bisa dinikahan. KUA juga nggak boleh itu, nggak boleh menikahkan jodoh di bawah 19 tahun, kecuali doang itu, kecuali ya Pak, darurat. An Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qol as-siwaku, yang namanya siwak, matharatun lil fam, sangat mensucikan untuk mulut. Nah, makanya nanti kalau belum punya siwak, belilah siwak. Ya, nggak apa-apa, sikat gigi ya, siwak juga ya, tambah bersih udah. Siwak. Pak Harul itu orangnya lagi nyunati di rumah, pulang kampung. Sepi. Langkah burung beyon. Mabharatun lil fam, mensucikan mulut, mardhatun lirrabb, dan dapat menimbulkan keridhaan dari Allah, dari Tuhan. Mardhatun lirrabb. Rawahu an-Nasa'i dari Imam Nasa'i wa Ibnu Khuzaimah fi sahih bi asanida sahihatin. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala al-fitratu khamsun, yang namanya suci itu ada 5. Bersih itu ada 5. Bersih itu ada 5. Fitrah, suci. Ada 5. Yang pertama khitan. Orang kalau mau suci, pengen bersih, sunat. Biar bersih. Kemarin ada sunat masal Pak RW ya? Iya. Berapa dari RW 10 Pak RW? 21. Cuma 1. Astagfirullahaladzim. Padahal sudah gratis ya. Gratis. Tinggal bagaimana caranya selamatan gitu ya Pak RW ya. Bahasanya seperti itu. Itu sayang sekali itu dimanfaatin. Ada sih kalau mau tinggal daftar aja. Ada lagi tahun depan? Enggak. Minggu depan ya bisa. Masih ada. Oh, monggo ya, yang mau mengkhitankan cucunya, anaknya, silahkan daftar aja ke pengurus RW 010. Kodim yang aja, kodim. Ini adiknya Aldi ada nih. Nggak berani. Gimana dan? Masa komandan yang turun nih? Waduh, bahaya. Dicangcang preman. Khitan. Kalau belum khitan ya belum suci. Ya, masih kok
masih kotor khitan. Orang kafir yang masuk Islam maka dia harus khitan. Ada hadisnya, man aslama falyahtatin, barang siapa yang masuk Islam maka dia khitan, sunat dulu. Orang-orang Cina kan biasanya nggak sunat tuh, masuk Islam jadi mu'alaf sunat. Yang apa Nurdin, udah sunat belum? Belum. Ngincup lagi apa gimana? Jangan lupa khitan. Makanya kalau anak masih kecil ya masih punya bisa dipaksa, tapi kalau sudah usianya agak dewasa ya kadang nunggu kemauan ya Pak Nurdin gitu ya. Repotnya kalau udah dewasa nggak ada mau-maunya, ini yang repot. Sampai SMA nggak mau khitan, nggak mau sunat, takut gitu ya. Iya, banyak yang khitanin perempuan, bahaya dan Rasidah khitan. Khitan. Wal istihdad itu artinya mencukur rambut bawah, itu baik laki-laki maupun perempuan. Sunnahnya itu 40 hari Pak, 40 hari. Kalau bisa hari Jumat, kalau nggak bisa juga nggak apa-apa, bebas ya, pilih hari yang kayaknya cocok. Seingatnya biasanya kalau inget, giliran ingat harinya nggak cocok, nggak bagus itu, hari Selasa, hari Rabu, giliran hari Jumat lupa. Sampai bisa dikepang kata komandan ya. Bahaya nih. Itu dicukur Pak, jangan sampai lebat banget begitu, biarin. Potong, gatel, sarang kuman itu. Ya, PRT. Kena semua. Potongnya ke mana kan? Potongnya ke mana? Jangan ke salon loh. Istihdad ya, dipotong tuh. Hati-hati kalau motongnya tuh yang terang, pagi-pagi, jangan malam-malam. Potong kabel hilang. Itu namanya istihdad. Itu dua. Yang ketiga taklimul adfar, taklimul adfar. Ini kuku-kukunya nih, dipotong nih. Ya, itu yang nggak mau dipotong cuma satu manusia, yaitu perempuan. Ya, perempuan itu kalau motong kuku itu kayaknya anti banget, malah suka dipanjangin, ya nggak? Makanya dia nggak ada bedanya sama setan. Oh iya, kayak gelawak kan. Taklimul adfar, tuh anak-anak kecil, anak-anak ya, karena di sini kan sarang kuman ya kan, kuman. Taklimul adfar, udah ngapain sih? Sekarang alat, kalau alasannya mau buat buka ini buka itu ya, alat sekarang udah banyak ya nggak? Taklimul adfar. Kita pengen mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Udah kotor, khitan, bulu bawah dicukur, kuku dicukur, dipotong, wanatful ibt. Nah, apalagi yang ada rambutnya? Apa? Ini gitu ya. Kalau bahasanya di sini adalah natful ibti, bukan dipotong tapi dicabut. Itu nggak tahu ya, perintah Nabi itu memang mengandung unsur kesehatan. Jangan dipotong, tetapi dicabut. Sekarang metode cabut nggak pakai tangan aja, sekarang ada pakai yang namanya wig ya, model di lem ya, kayak apa? Waxing ya, biasa ya kayak gitu ya. Jangan sampai kelebatan, ini bau. Ya biasanya ada orang bangga banget nih, bulunya banyak nih. Emang Samson. Mas, iya. Aduh, dicabut Pak, ada cabut. Ada karena apa? Ada orang mengatakan, oh ini suka dicukur, enggak, dicabut. Makanya nyabutnya itu pelan-pelan ya. Satu,
Kalau sekarang nggak cukup, nggak bisa semuanya, ya sebisanya lah, sebagian gitu. Nanti besok lagi cabut lagi. Tapi jangan dipotong. Itu mengandung unsur kesehatan. Coba aja cari dibalik rahasia, dibalik anjuran mencabut bulu ketiak, bukan dipotong, bukan dicukur. Atau bahasanya juga natfun itu dicabut. Wa qassus syarib. Nah, nih kumis. Ya. Malah justru kalau kumis itu dipotong, kalau ini dibiarin. Tapi tipis-tipis aja lah, tipis-tipis biar manis gitu kan. Ya manis gitu, diratain dirapikan, itu cakep itu ya. Ini cakep. Qassus syarib. Kalau waktunya dipotong, kalau belum waktunya ya biarin. Ya, kumisnya nggak ada dipotong mulu. Habis. Ya, biarin aja biar manis-manis. Oh, ini tandanya laki-laki gitu, maco ya, ada kumisnya. Ya, ada jenggotnya. Ya, itu tuh yang punya kumis, jangan lupa tuh waktunya dipotong, dipisin nggak apa-apa, dipisin. Yang penting jangan lupa 40 hari itu. Biasanya kalau 40 hari kan rambut udah mulai panjang, ya kak? Semuanya mulai panjang. Rambut ini, ya ini, bawah, kuku. Tuh. Tapi jangan salah. Yang tadinya dicabut malah dia dicukur, potong. Qassus syarib. Dirapin aja. Karena yang membedakan antara Salafi dengan Wahabi adalah biasanya di jenggot. Kalau orang Sufi itu jenggotnya rapi, bersih, enak dipandang. Tapi kalau orang Salafi, Wahabi, lihatnya aja serem. Ya, dirapiin aja, supaya enak dipandang gitu. Kayaknya sekarang orang-orang Sufi kan, mana ada orang Sufi rambut punya jenggot panjang-panjang, nggak ada. Sekarang rambutnya tipis-tipis kayak komandan gitu. Tipis. Dia kan. Ini kalau orang Indonesia tuh kayak Pak RW, itu orang Indonesia nih. Ciri khas nih orang Indonesia. Payan tuh lebat dikit tuh. Kalau pengen lebat diapain dan? Dikerok dan. Dikerok. Ini kan kayak komandan kayak orang Arab nih. Kayak orang Arab. Kayak orang Arab. Nah, itu. Jadi itu ya 5 khitan yang punya anak laki-laki ya diiming-iming aja terus khitan gitu. Karena udah kalau besar repot. Syukur-syukur sih jangan sampai terlalu besar. Khitan, potong rambut bawah, potong kuku, cabut ketiak sama kumis. Kalau kumisnya sudah waktunya dipotong. Kalau belum waktunya ya tunggu aja. Ada waktunya. Hadza wallahu alam bissawab. Alhamdulillah. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an warzuqna amalan shalihan fid dini wad dunya wal akhirah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Latif 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 ya
لطيفا لم يزل الطفنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطفنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطفنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطفنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطفنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطفنا والمسلمين يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطفنا والمسلمين يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. Alhamdulillahirabbil alamin. Ijazah dari Profesor Said Aqil Al-Munawwar, ya, insyaallah dengan bacaan ya latif di akhir majelis 100 itu yang punya hajat insyaallah cepat dikabulkan. Itu ijazah dari Profesor Said Aqil Al-Munawwar, mantan Menteri Agama. Saya dapat ijazah dari beliau. Ya latif 450 kali yang punya hajat dibaca. Insyaallah kita akan baca terus setelah selesai pengajian. Insyaallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.